Sinyal perpecahan internal para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nampaknya tidak bisa dielakkan lagi. Dua faksi utama yang ada dalam tubuh PDIP sama-sama merasa bahwa pendekatan dan ideologi yang mereka miliki itu menjanjikan bagi peran-peran PDIP ke depan dan kesuksesan PDIP dalam memainkan fungsi politik sebuah partai untuk ikut serta dalam proses demokratisasi di Indonesia. Faksi yang pertama adalah faksi yang dikomandani oleh Hasto Kristianto. Para loyalis Hasto antara lain Deddy Sitorus yang menggunakan pendekatan dan ideologi yang jauh lebih konfrontatif dengan menyerang siapa saja yang dianggap membahayakan kepentingan PDIP. Sementara faksi yang kedua diwakili oleh Puan Maharani dengan loyalisnya adalah Bambang Pacul yang ingin menggunakan pendekatan yang jauh lebih apresiatif. Bahkan bila perlu PDIP bukan menyerang habis-habisan rezim pemerintahan baik ketika di masa pemerintahan Prabowo Gibran maupun dulu ketika pemerintahan masih dikendalikan oleh Jokowi. Disinilah teman-teman, bagaimana kita menimbang dua faksi yang saling memperebutkan kepentingan PDIP dan siapakah yang akan beroleh peruntungan untuk memenangkan kontestasi dalam isu perpecahan PDIP. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, adanya indikasi perpecahan internal para elit PDIP nampaknya semakin kuat dihembuskan. Paling tidak, ada dua pendekatan dan dua ideologi yang sama-sama hidup dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua pendekatan dan ideologi ini sama-sama ingin memainkan peran-peran signifikan, khususnya memastikan agar PDIP beroleh peruntungan dalam rangka bagian dari kontestasi demokrasi yang ada di tanah air kita. Dua pendekatan dan ideologi itu sama-sama punya basis massa yang jelas dalam tubuh PDIP. Basis massa yang pertama yang diwakili oleh faksi Hasto Kristianto, sang sekjen, lebih memilih pendekatan konfrontatif dengan menyerang habis-habisan siapapun yang dianggap membahayakan kepentingan PDIP. Orang-orang Hasto seperti Adian Apitupulu dan Deddy Sitorus menggunakan pendekatan konfrontatif untuk menggunakan kekuatan itu dalam rangka menyerang siapapun yang dianggap membahayakan kepentingan PDIP. Sementara itu, faksi yang kedua yang juga menarik untuk dicermati, yang itu juga ada dalam tubuh PDIP adalah faksi yang digerakkan oleh Puan Maharani. Puan Maharani adalah wakil ketua PDIP. Sekaligus ia kemungkinan akan meneruskan jejak Sang Megawati Soekarno Putri ketika Megawati kelak tidak lagi memimpin PDIP sebagai ketua umum. Berbagai macam kemungkinan yang dihembuskan pada kepentingan politik Puan itu sekali lagi memperlihatkan kepada kita bahwa Puan Maharani memiliki pendekatan dan ideologi yang berbeda dengan pendekatan dan ideologi faksi yang digerakkan oleh Hasto Kristianto. Puan dengan loyalisnya, misalnya Bambang Pacul, lebih mengedepankan pendekatan yang jauh lebih apresiatif. Ingin bahkan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Sekalipun yang harus kita lihat saat ini adalah kekuatan dan pendekatan serta ideologi Hasto Kristianto nampaknya masih mendominasi kekuatan dalam
faksi-faksi yang ada di tubuh PDIP. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita menakar kekuatan dua faksi ini? Dan siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa PDIP akan beroleh peruntungan dan sukses ketika memainkan peran-peran signifikan sebagai sebuah institusi partai politik di arah perjalanan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa nampaknya pendekatan dan ideologi yang dimiliki dan selama ini ditunjukkan oleh Hasto Kristianto itu bukan masa depan PDIP. Saya justru ingin mengatakan bahwa pendekatan dan ideologi faksi yang digerakkan oleh Puan Maharani itu jauh lebih menjanjikan buat PDIP untuk melakukan kerja-kerja politik dan memastikan PDIP beroleh peruntungan dan kesuksesan dalam memasuki peran-peran politik yang digerakkan oleh PDIP dalam rangka keikutsertaan PDIP dalam proses demokratisasi di tanah air kita. Namun teman-teman, nampaknya kita masih harus bersabar menunggu apakah sekjen PDIP yang mewakili kepentingan dan ideologi partai yang memilih pendekatan yang jauh lebih konfrontatif itu yang ke depan akan membuat faksi yang digerakkan oleh Puan Maharani akan menjadi faksi yang tereliminasi atau bahkan terbuangkan dari PDIP. Kita masih akan melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Karena Hasto Kristianto paling tidak lewat sepak terjang politik dan pikiran-pikiran Hasto ingin memastikan bahwa PDIP adalah partai yang seharusnya melakukan pendekatan yang konfrontatif. Karena itu, pandangan-pandangan konfrontatif ini jangan-jangan diarahkan juga pada faksi yang digerakkan oleh Puan Maharani. Padahal Puan Maharani adalah aktor politik yang akan memerankan kerja-kerja politik ke depan pada waktunya ketika Megawati Soekarno Putri kemudian meletakkan kuasanya sebagai salah satu ketua yang lama memimpin PDIP. Dalam konteks ini teman-teman, Hasto Kristianto ada kemungkinan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Megawati ketika pada waktunya kudeta itu mengancam kepentingan sang sekjen Hasto Kristianto. Ketika pada waktunya Puan Maharani kemungkinan mengambil alih partai ini sebagai penerus terah Megawati Soekarno Putri. Dalam konteks ini teman-teman, langkah-langkah yang sudah dicerminkan oleh Hasto Kristianto yang memilih pendekatan konfrontatif nampaknya tidak mungkin akan meletakkan begitu saja pengaruh dan pendekatan serta ideologinya yang konfrontatif kepada Puan Maharani selain Hasto Kristianto ingin mengambil alih PDIP dan membuat PDIP terus menjadi partai yang ingin menerapkan sebuah pendekatan dan ideologi yang konfrontatif.